Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifut taharah, pengertian taharah lugatan secara bahasa, an-nazafatu, bersih, wal khulusu minal adnasil hissiyah, dan bersih dari kotoran yang dapat dicapai dengan panca indera. Kata harah seperti taharah anil hadas wal khobas, mensucikan dari hadas dan khobas. Wal maknawiyah, dan secara maknawiyah kata harah seperti mensucikan anil amradil qalbiyah, dari penyakit hati. Kal ujubi, seperti ujub, wal kibri, sombong, wal hasad, wal riya, dan riya. Wa syar'an, dan secara syariat raf'u hadasin au izalatun najis, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu yang ada pada keduanya. Au ala suratihima, au ma fi ma'nahuma, ini adalah satu makna. Oh, dua-duanya satu makna. Sama, benar. Penjelasan itu benar tadi. Cuman maksudnya semakna, satu makna. Jadi atau yang memiliki satu makna, yang memiliki maknanya sama itu. Terus ala suratihima, atau atas surah, apa surah? gambaran keduanya. Bentuknya, gambarannya Sama gitu. sama dengan keduanya. Mana dua? Raf hadas dan izalah. Wa ada ta'riful Imam Nawawi, dan ini pengertian dari Imam Nawawi. Wa syarhu ta'rif, kitab teh. Dan adapun ini adalah penjelasan tarif yang di atas. Nah, ini dirinci nih, dijelaskan. Syarahnya dijelaskan. Yaitu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kal wudu'i wal ghusl, seperti wudu dan mandi. Yang kedua izalatun najisin, kal istinja'i bil ma, seperti cebok dengan air. Wa ghusli saubi al mutanajjis, seperti mencuci pakaian yang najis. Yang ketiga ma fi ma'na raf'il hadas, kata yamum, seperti tayamum. Wa wudu'i sahibil dururah, Nah, wudunya orang yang memiliki penyakit. Kalau salah silbau, seperti kencing yang gak berhenti. Fa'inal hadas la yartafi'u fihima, maka sesungguhnya hadas tidak terangkat di dalam keduanya. Yang keempat ma fi ma'na izalatin najis, sesuatu yang makna izalatin najasah, menghilangkan najis. Kal istinja bil hajar, seperti cebok menggunakan batu. Fa inna athar najasati bakin. Bakun tadi. Makin madin. Bakin. Maka sesungguhnya bekas najis itu tetap. Terus yang kelima ma ala surati raf'il hadas, sesuatu pada gambaran mengangkat hadas. Kal agsali masnunah, seperti mencuci yang disunahkan. Mandi yang disunahkan. Seperti mandi yang disunahkan. Wal wudu'il mujaddad, seperti wudu yang diperbarui. Wal ghuslati tsaniyah wa tsalisah, dan membasuh kedua atau ketiga. Fil ghuslil yadi wa ghairiha, pada membasuh tangan atau selainnya. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua itu lam yarfa al hadatsa, tidak mengangkat hadas. Wa suratuhuma, dan gambaran keduanya kal ghuslatil ula, ya seperti basuhan yang pertama. Terus yang keenam ma ala surati izalatin najasah, sesuatu terhadap gambaran menghilangkan najis. Kalau suratitania wa thalitsah, seperti membasuh yang kedua dan yang ketiga. Fi izalatin najasah, dalam menghilangkan najis. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya lam tuzilal najasah, keduanya belum menghilangkan najis. Wa suratuhuma, dan gambaran keduanya kal ghusratil ula, seperti membasuh yang pertama. Terus ya. Ada yang ini mau ditanyakan? Yang mana?
Jadi kan namanya toharo ini kan bersih, bersih namanya toharo. Jangan menurut syariat agama yang biasa, yaitu menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Ketika ente punya hadas besar maupun kecil kan, kayak gitu. Kalau hadas besar berarti mandi, kecil ya wudu, tayamum, atau menghilangkan najis, ya teh kencing, teh kucing apa, nah dilangin. Au ma fi maknahuma, atau yang semakna dengan keduanya. Nah, makanya di sini di syarahnya tuh ada ma fi mana, maksudnya ma fi makna rofil hadas. Nah, di situ tuh. Ma fi makna rofil hadas itu sama kayak tadi mengucapkan tadi ma fi mana huma. Karena ini sareh dijelaskan, ini juga kitabnya dipermudah, jadi satu persatu. Pertama, ma fi mana rofil hadas. Yang keempat, yang kedua, ma fi mana izalatin najasah. Nah, yang semakna seperti itu kayak apa? Kayak tayamum. Nah, terus kemudian wudunya orang yang yang sakit, memiliki penyakit. Nah, seperti tadi kiih yang tidak berhenti salisil apa beser kencing, baru kencing lagi. Kadang pas ini keluar lagi, nah gitu kan. Nah, itu salisil baul. Nah, itu jadi makna dulu. Nah, itu pengertian toharah itu seperti itu. Jadi ketika ente mau menghilangkan tadi hadas, contohnya yang tadi tayamum, nah maka itu masuk kategori satu makna dengan rofal hadas. Karena kan tadi secara syariat makna toharoh ini adalah mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Nah itu. Kemudian sekarang makna di dalam najisnya, mafi makna izalatin najasah. Nah sekarang kalau ngilangin najis, contohnya seperti apa? Ente cebok dengan hajar batu. Nah maka bekas daripada najis bakin masih ada. Bekasnya masih ada gak? Kan belum bersih. Cuman di ini doang, gitu doang kan, nggak bersih kan? Nah itu bisa bersihnya nanti kan sama air. Nah maka itu. Tapi satu mana? Nah ini nih yang di atas yang tadi lupa nak. Painal hadas layar tapiu pihima. Hadas tersebut itu tidak bisa terangkat. Pihima di keduanya. Paham nggak di keduanya yang mana? Nah? Tayamum mau wudu. Nah, wudunya orang yang beser, paham? Jadi ketika ente tayamum nih, secara hakikat itu nggak terangkat hadasnya, tapi sah wudunya karena pengganti daripada air. Karena kan nggak terangkat ini sempurna. Makanya tayamum itu niatnya aja istibahali sholat. Diperbolehkan, yang penting supaya itu doang, supaya tujuannya saking supaya tujuan suci. Secara hakikat ya nggak terangkat hadas ente. Dalamin seperti itu. Ngerti kan, paham kan, gampang ya. Nah, kemudian di sini kayak tadi. Terus yang satu makna ini seperti ente cebok dengan batu. Nah, ini cebok dengan batu itu tadi. Secara hakikat tidak mengangkat najis. Nah, tidak mengangkat najis secara hakikat. Kok bisa? Karena anak masih ada bekasnya. Secara hakikat. Tapi dia modelnya kayak tayamum, tapi udah bersih, udah suci, cuman belum gitu. Karena masih ada asarnya, bekasnya. Nah, ini adalah kan tadi pengganti. Au ma fi maknahuma, tadi pengganti. Jadi asal daripada toharoh ini yaitu. Jadi walhasil asal daripada toharoh, setiap sesuatu bisa menghilangkan hadas, maka itu toharoh. Setiap sesuatu yang bisa menghilangkan najis, maka itu toharoh. Nah itu. Najis doang ada? Hadas nggak bisa? Iya, kan tadi. Tadi udah. Tiap sesuatu yang bisa menghilangkan hadas, maka itu namanya toharoh. Tiap sesuatu yang bisa menghilangkan najis, maka itu namanya bersih toharoh. Sekarang gini lah, anggaplah ente nyuci baju tapi nggak bersih, pasti anak juga komplain, kok ente nggak bersih sih nyucinya? Ya itu, kan anda suruh nyuci baju, bersihin kotoran, tapi ini kotorannya nggak bersih kan, nggak terangkat, tapi suci, tapi nggak bersih. Maksudnya si kotorannya yang nggak bersih, paham nggak? Tapi secara hakikat udah bersih, karena kan udah dicuci, cuman si kotorannya, karena yang anda nyuruh ini bersihin baju, cuci, cuman gimana caranya biar kagak dangkal, kan kayak gitu. Nah ini kotoran yang dangkal tadi nggak bisa keangkat, nggak bisa suci, melainkan karena apa? Karena sudah dangkal namanya juga. Begitupun ini tadi bekas ente berak, ente bersihin pakai batu, maka bekasnya ini nggak bisa hilang kayak gitu. Tapi suci secara hakikat bisa, ketika ente sholat bisa. Begitu juga tayamum kan nggak begitu ini. Ketika ini ente bisa, sama kayak penjelasan tadi kayak gitu. Nah itu yang dimaksudkan tadi, ma fi maknahuma, yang semakna.
Jadi walhasil intinya kesimpulannya tayamum wudunya orang yang punya penyakit beser itu masuk kategori toharoh. Paham nggak? Yang dimaksudkan inti nih, tayamum wudunya orang yang beser itu masuk kategori toharoh. Karena apa? Robu hadas. Karena tadi semakna, itu au semakna atau au ini huruf atop yang mana atop ini memiliki mana takhir, memang dia takhir, memilih. Nah itu. Jadi kan namanya memilih kan boleh. Nah, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau tadi tayamum ini. Terus ada lagi ala surati raf'il hadas. Kalau salil masnunah wal wudu' al mujaddid. Nah ini apa? Tadi ma'ala ya, ma'ala. Ma'ala ya. Tadi udah oh satu-satu ya. Ala suratihima maksudnya penjelasan daripada bentuk atas bentuknya sama dengan keduanya. Atas bentuknya atau gambarannya sama dengan keduanya. Nah ini maksudnya sesuatu yang bentuknya seperti menghilangkan hadas atau sesuatu yang bentuknya seperti menghilangkan najis. Nah ini bentuknya sama. Nah contohnya seperti apa? Mandi yang sunnah. Nah, bentuknya sama kan, sama-sama mandi. Itu untuk yang sunnah cuman mandinya. Cuman yang beda nanti sunnahnya ini. Kemudian juga wudunya sama gak? Bentuknya sama gak? Sama kan? Sama-sama ngilangin gak? Sama-sama ngilangin. Cuman namanya mandi sunnah, ngapain apa yang mau dihilangkan kan gitu. Nah, begitu juga mujaddid wudu lagi, apa yang mau dihilangkan? Kan dia mau wudu lagi. Karena hadasnya sudah terangkat di awal wudu pertama. Begitu juga nih, basuhan kedua dan ketiga di dalam mencuci tangan dan juga mencuci muka, mencuci kaki. Nah, pokoknya hal yang wajib nih itu sama. Paham? Jadi walhasil apa? Jadi walhasil apa? Masuk kategori menghilangkan hadas juga. Paham nggak? Nah, kan karena kenapa? Karena ente kan sudah tahu. Fardu wudu maksudnya cuci muka wajib. Cuman yang wajibnya sekali. Sedangkan basuhan yang kedua itu sunat. Nah disinilah ketika ente menggunakan basuhan-basuhan yang sunat, maka itu hukumnya mengangkatkan sama hadas juga. Paham? Kayak tadi contohnya, makanya di sini contoh mandi kal agsalil masnunah. Mandi yang sunat. Mandi sholat Jumat, mandi ente mau berkumpul, bertemu apa? Mandi mau masuk waktu mandi mau masuk waktu lebaran atau puasa. Nah, seperti itu misalkan, dan mandi-mandi lainnya. Nah, ini kan sunat hukumnya. Terus apa yang mau diangkat? Kan seolah-olah kayak gitu. Tapi dia masuk kategori terangkat si hadasnya. Begitu juga cucian yang pertama, kecucian yang kedua dan ketiga nih, ketika mencuci tadi muka atau apa, nah itu juga ngikut terangkat. Karena apa? Ente nyuci sekali sudah cukup, hadas ente terangkat. Paham nggak? Najis ente ini hilang, hadas ente ini hilang, sudah hilang, terangkat. Nah seperti itu. Terus kemudian nah di sini dijelaskan kok bisa seperti itu, karena mencuci kedua tangan, mencuci kedua kalinya dan yang ketiga kalinya mencuci tangan maupun muka. Nah itu lam yarfa, yang tadi ada bilang lam yarfa, kagak ngangkat hadas. Karena yang ngangkat hadasnya ini yang kewajibannya yang pertama tadi. Kayak contoh, ente misalkan mimpi jima, ihtilamul jima, mimpi jima. Nah, ente mandi wajib tuh, itu terangkat. Nah, ente mau Jumat, sholat Jumat, ente mandi sunnah Jumat, itu kagak terangkat. Masuk akal gak? Apa yang kagak terangkat? Hadasnya. Nah, ente kagak punya hadas. Ya, begitu juga tadi wudu, basuhan muka yang kedua, tangan basuhan yang kedua, tiga, nggak terangkat. Kok bisa? Kan sudah yang pertama. Nah, yang model kayak gini itu tetap itu maksudnya masuknya ke toharoh, bersih. Nah, itu menurut pengertian syariat. Wasuratuhuma, nah bentuknya itu, nah itu tuh, dijelaskan tuh, wasuratuhuma kalgos latil ula. Maka gambarannya, paham kan?
maka seolah-olah itu seperti basuhan yang pertama. Begitu juga ente mandi mau sholat Jumat, maka seolah-olah mandinya ente ini udah kayak mandi hadas besar gitu. Karena ini perkara yang sunat. Jadi intinya perkara sunat ini nggak memiliki yang namanya apa? Tidak memiliki yang namanya perkara sunat ini tidak memiliki hadas. Anggap hadas itu seolah-olah gitu aja perkara sunat ini. Nah tapi itu di situ ada tuh kan tarifnya, banyak tarifnya. Ada yang tahu semua ente artinya? Nggak usah mau lewat? Hah? Kenapa? Nah yang pertama tibaril waspi, menurut gambaran nih sifat, menurut gambaran irtifaul man ilmu tarotab, hilangnya larangan yang diakibatkan al mutarotab, yang diakibatkan alal hadas, oleh hadas, wa najas dan najis. Nah ini menghilangkannya larangan yang diakibatkan oleh hadas dan najis, itu pengertian taroh menurut tarif yang lain, menurut gambaran kira-kiranya. Kemudian ada tibaril fi'li, menurut yang apa yang dilakukan. Paham nggak? Ente tujuan toharoh tujuannya buat apa? Buat sholat kan? Nah makanya ini pengertiannya. Ente tujuan ente mandi jinabat, mandi wajib, tujuannya apa? Buat sah sholat, buat sah puasa, berarti kan ini ibadah, berarti kan pekerjaan. Makanya diartikan di sini fi'alu matus tabah, yaitu pekerjaan matus tabahu, yang mana pekerjaan tersebut bisa dibolehkannya sholat, yaitu sholat, yaitu pekerjaan pekerjaan ya itu pokoknya pekerjaan yang bisa dipakai untuk sholat, yang dibolehkan untuk sholat gitu aja. Yang asalnya itu nggak boleh sholat, ya kan syarat sholat ini harus bersuci, asalnya nggak boleh ente sholat sembarangan, ente masih najis. Nah itu jadi boleh karena melakukan sesuatu yang dibolehkan untuk sholat. Apa yang dibolehkan untuk sholat? Itu bersuci, makanya jadi boleh sholatnya. Terus ada menurut Imam Ibnu Hajar sendiri, mana fi'lu ma tatawaqafu alaih ibahatu sholah, sesuatu yang bergantungan, yang tergantung terhadap sesuatu tersebut apa? Sahnya sholat, ibahah, bolehnya sholat, walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian aspek wujuh, segi-segi kan aspek maksudnya, dari sebagian, meskipun hanya dari sebagian aspek, au sababun mujarrad, atau hanya sebagian dari yaitu ataupun sebagian hanya mendapatkan pahalanya doang, Nah itu pekerjaan, apa-apa pekerjaan yang tergantung apa bolehnya sholat. Nah meskipun sebagian daripada meskipun dari sebagian aspek, atau hanya mengambil apanya, yaitu pahalanya doang. Qauluhu, di sini ada ucapan min ba'dil wujuh. Cuman yang dimaksudkan min ba'dil wujuh kan tadi walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian aspek. Nah, nama juga sebagian. Nah, dari sebagian aspek. Nah, dari sebagian bentuk. Berarti apa? Di sini makanya dicontohkan tayamum. Karena asal daripada toharo bersuci yaitu apa? Wudu. Tapi di sini dari sebagian aspeknya. Nah itu. Fainahu la tatawaqaf ali ibatu sholat. Maka sungguhnya tuh tadi tayamum tidak tergantung bolehnya sholat. Illa ida, terkecuali, paham nggak? Nah, ente sekarang illa ida pukidal ma, terkecuali kagak ada air. Makanya itu. Sedangkan sesuatu yang tergantung bolehnya sholat, maka itu menjadi tadi pengertian tarif toharoh, ente harus bersucinya. Nah sedangkan tayamum tadi la tatawaqaf alaih ibahatu sholat, itu nggak tergantungan bolehnya sholat. Kok bisa lah? Iya, kalau ada air gimana? Ya makanya jadi nggak boleh kita tayamum. Nah seperti itu. Ida pukidal ma. Tapi secara hissan au syar'an, menurut kasat mata maupun menurut hakikat lah, anggaplah hakikat. Qaulu, nah sekarang ada thawabun mujarrad yang tadi Anda bilang palanya doang. Apa? Fi'alu ma yatawaqqaf. Nah, jadi sawabu mujarrad ini adalah melakukannya sesuatu yang ketergantungan atas agar mendapat pahala doang. Nah, makanya di sini contohnya apa? Tajdidil wudu. Ente udah punya wudu.
sholat asar datang. Nah ente wudhu lagi, maka boleh karena semata-mata untuk untuk mendapatkan pahala. Nah begitu juga sholat Jumat, gusul Jumat, mandi Jumat. Nah ente semata-mata untuk mendapatkan pahala. Nah itu dinamakan maka, kan tadi dijelaskan. Apa maksudnya dijelaskan di sini tadi? Walau min ba'dil wujuh, meskipun dari segi aspek tayamum gitu. Nah maka itu masuk kategori ibahah. Berarti apa? Toharoh. Walau, nah itu. Kemudian juga apa? Meskipun hanya sekedar hanya untuk mendapatkan pahala saja. Apa contohnya? Ente wudhu lagi. Maka itu masuk kategori apa? Toharoh juga. Nah, itu. Puyeng ya ente ya? Coba. Terus ada ma'ala surati izalatin najasah. Nah ada ini. Sesuai gambaran menghilangkan najis. Kayak menghilangkan najis menurut kagos latisannya. Nah ini tadi menghilangkan najis yaitu seperti goslah ini tadi mencuci, yang kedua dan yang ketiga piizalati najasah, dalam menghilangkan najis. Maka painahuma lam tuzila an najasah, maka itu nggak menghilangkan najis. Kok bisa? Karena udah yang pertama sama aja, paham kan? Nah itu wasuratu makal gosalatil ula, maka gambarannya itu sama kayak yang pertama. Prosedur toharoh, ini tujuan toharoh. Nah, ini mah gampang, nggak butuh ini. Maksud ana nggak butuh ini berarti maksud ana dikit berarti. Maka prosedur toharoh ashkaluha. Nah ini tujuan daripada toharoh nih, bentuknya maksudnya, gambarannya, ashkalnya itu ada 4: wudu, gusul, tayamum, izalah najasah. Nah terus kemudian ada wasailut toharoh, alat bersucinya, al asya. Apa maksudnya alat bersuci? Yaitu sesuatu apapun yang yutatohiru biha, yang bisa jadi suci dengan alat tersebut. Apa? Dengan sesuatu tersebut. Mana? Itu ada 4. Yang pertama jadi ketika walhasil. Jadi walhasil, idza wajatum, kalian apabila mendapatkan alma, air, maka bisa jadi suci. Dalam arti bisa berwudu. Jadi ketika mendapatkan air, turun tanah. Nah itu, tapi disyaratkan situ ya. Idza kana tuhuran mutlaqan. Terus tanah, idza kana tahuran khalison lahu gibar. Nah ini yang paling penting nih, suci oke lah, suci gampang itu mah. Mensucikan gampang itu mah. Nih ini nih yang susah kadang nggak dipikirkan. Apa? Dia ini lahu gibar. Dia ini memiliki debu. Tahu nggak? Yang maksudnya memiliki debu tahu nggak? Tanah yang ada kayak resesana gitu ya. Bukan. Memiliki debu. Nih, ente niup tanah, ada yang terbang. Nah itu yang memiliki debu. Kayak gitu. Bukan rasanya. Nah itu jarang orang yang ini bahkan nggak paham. Wallahualam sih, tapi banyak kan nggak begitu ini. Jadi yang dimaksudkan lahu gibar itu. Contohnya ada tanah. Nah ketika ente tiup suka ada yang terbang, ada yang terbang tuh. Nah itu ada gibar, debu. Udah kholison ini nih, kholison murni tanah ya. Nggak dicampur. Kayak apa? Campur tepung apa? Nah itu nggak, yang murni. Nah itu kayak debu tuh kayak tepung, paham? Tepung. Ketika ente ini ada ini gitu. Berarti susah dong nyarinya, harus kayak yang lemes, tanahnya pasir ini segala macam. Enggak susah. Bahkan yang tanah-tanah ini juga bisa, cuma nanti diayak kayak gitu. Nanti bisa diayak karena pernah praktek. Coba pakai tanah ini ceritanya buat praktek gitu tuh. Kan tanah ini nggak debu otomatis. Nah itu diayak dulu, diayak baru tuh. Kalau diayak kan lemes banget tuh. Nah baru tuh bener-bener asli kayak gurun pasir dipas. Ya kayak gitu, pokoknya kayak debu dah, diayak. Ada yang ente cari ayakan yang kecil, yang bener-bener tipis ini lubangnya itu. Dabik. Nah dabik nggak tahu kan itu iya situ menyamak dengan kulit. Maksudnya kulit ini kulit binatang. Ida karena hiripan. Nah ini tahu hirip kan? Nah yang ziul fadzolat itu cari ente yang kasar. Nah yang kasar supaya bisa menghilangkan fadzolat. Tahu fadzolat? Nah itu iya benar. Hajarul istinja. Nah kemudian batu. Nah batu untuk apa tadi? Cebok. Tidak karena kolian. Kolian tahu? Ya. Jamidan. Pada Tahiran ya. Gair mutaharam ya, itu udah paham dah. Usul wasail isnan al-ijtihad wal awan qala ba'dhum wasail taratur bukama bidabigin wa hajarus tinjawama wasailil awani wal ijtihad dupa zaman nasani. Nah, wama
Udah gampang itu mah. Alat toharo, turbu, kama, bida bigin, hajar istinja. Nah itu batu yang untuk istinja. Wama di sini ada air. Dibuang hamzanya. Pazamanna, maka wajiblah olehmu. Pazamanna. Nah itu apa namanya? Nunnya nunu taukid. Ilzamanna, ilzamanna. Nah, itu wajib olehmu kalian semua. Taukid. Tadi yang kedua itu tadi. Mana yang kedua ijtihad itu? Awalnya apa? Ada. Wadah. Ada kan? Ada kan? Perantara dari segala perantara. Babul ma wallahu a'lam bishawab.